Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartika Valibio dengan nomor NPM 2018 12500 380. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris, yaitu tenses in English atau bentuk-bentuk waktu dalam bahasa Inggris untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Langsung saja kita mulai. Jadi, tenses merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan atau kegiatan. Tenses memberitahu kita bahwa suatu tindakan atau kegiatan dilakukan pada waktu sekarang, bahwa suatu tindakan atau kegiatan dilakukan pada waktu lampau, dan yang terakhir bahwa suatu tindakan atau kegiatan dilakukan pada waktu yang akan datang. Secara garis besar, bentuk waktu dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 16 bentuk yang diperluas dari 4 bentuk dasar tenses, yaitu the simple present tense, the simple past tense, the simple future tense, dan the past future tense. Jadi pada kesempatan kali ini yang ingin saya jelaskan yaitu there are 5 of tenses in English that mostly used in spoken. Jadi 5 tenses yang sering digunakan dalam spoken atau dalam berbicara sehari-hari. Yang pertama ada simple present tense, kemudian ada present continuous tense, lalu ada present perfect tense, kemudian simple past tense, dan yang terakhir ada simple future tense. Jadi ada 5 tenses. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan simple present tense. Rumusnya ada nominal dan ada yang verbal. Yang nominal itu digunakan untuk predikatnya selain kata kerja, bisa noun, adjective, atau adverb. Rumusnya yang positif ada subjek, kemudian diikuti to be, kata bantu, MR is, kemudian dilanjutkan oleh complement. Perhatikan untuk to be-nya, M digunakan untuk subjek I, R untuk subjek you, they, and we, kemudian yang is untuk subjek he, she, it. Kemudian yang bentuk negatifnya, subjek plus to be plus not, jangan lupa ditambahin not, kemudian diikuti oleh complement. Yang interrogatif, to be-nya berada di depan, MR is, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian complement. Selanjutnya yang verbal. Jadi verbal itu digunakan untuk predikatnya adalah kata kerja. Yang bentuk positifnya subjek plus verb 1 atau verb 1 plus R or es untuk subjek he, she, it. Kemudian diikuti oleh objek atau adverb. Kemudian yang bentuk negatifnya subjek plus do not, are, atau does not plus verb 1 plus objek atau adverb. Jadi yang do not itu untuk subjek I, you, they, and we. Kemudian yang does not itu untuk he, she, it. Selanjutnya yang interrogatif, to be-nya berada di depan do atau does, kemudian diikuti oleh subjek, verb 1, dan objek. The present tense indicates that an action is present now relative to the speaker or writer. Jadi present tense ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan berulang-ulang. Time expression-nya, bentuk waktunya bisa menggunakan always, often, usually, sometimes, seldom, never, everyday, etc. Contohnya, is he a lecturer at Unindra? Apakah dia seorang dosen di Unindra? Itu bentuk interrogatifnya. Kemudian ada she always goes to campus by bus. Dia selalu pergi ke kampus menggunakan bis. Di situ verbnya menggunakan is karena subjeknya adalah she. Kemudian sometimes we don't talk anymore. Kadang-kadang kita tidak berbicara lagi. Oke, itu tadi adalah simple present tense. Kemudian kita lanjut ke present continuous tense.
Di sini ada rumusnya dari present continuous tense yang verbal. Yang kalimat positifnya subject plus MR is plus verb 1 plus ing plus object plus atau adverb. Jadi rumus untuk present continuous ini sama seperti present tense yang nominal, tetapi setelah to be-nya ditambah present participle atau verb 1 plus ing atau bentuk ing. Kemudian yang bentuk negatifnya subject plus to be, jangan lupa ditambah not, plus present participle, kemudian diikuti oleh objek atau adverb. Kemudian yang interrogatifnya, to be-nya diletakkan di depan, kemudian diikuti subjek, present verb, present participle, kemudian objek atau adverb. Jadi the present progressive tense indicates continuing action, something going on now. Jadi present progressive atau continuous itu tenses yang digunakan untuk kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung. Time expression-nya bisa menggunakan now or right now, at the moment, over the holidays, on Sunday, next week, this month, and etc. Example, I'm living with my family in Jakarta. Saya sedang tinggal bersama keluarga saya di Jakarta. Jadi dia masih sampai sekarang masih tinggal atau sedang tinggal di Jakarta. Kemudian, my friends are not coming to their best friend's wedding on Sunday. Teman saya sedang tidak datang ke pernikahan sahabatnya pada hari Sunday. Kemudian yang terakhir ada is not he smiling, atau bisa disingkat isn't he smiling, bukankah dia sedang tersenyum? Itu yang bentuk interrogatifnya. Kemudian kita lanjut ke present perfect tense. Di sini ada dua bentuk, yaitu ada yang bentuk nominal dan juga yang verbal. Yang nominal bentuk kalimat positifnya subjek diikuti have or has plus been plus complement. Untuk yang nominal jangan lupa pakai been ya. Untuk yang to be have itu digunakan untuk subjek I, you, they, and we. Kemudian yang has untuk subjek he, she, it. Kemudian yang bentuk negatifnya ada subjek plus to be plus not plus been plus complement. Yang interrogatifnya to be-nya ditaruh di depan, have or has plus subject plus been plus complement. Kemudian sekarang yang bentuk verbal, yang predikatnya itu kata kerja. Untuk kalimat positifnya, subject plus have or has plus verb 3 plus object or adverb. Jadi untuk present perfect tense ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jangan lupa ya. Kemudian yang bentuk negatifnya tinggal ditambah not setelah to be, kemudian diikuti oleh verb 3 atau past participle. Kemudian diikuti oleh objek atau adverb. Kemudian yang interrogatif, to be-nya atau auxiliary verb-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb 3, lalu objek atau adverb. Jadi, the present perfect tense indicates either that an action was complete, finished, or perfect at some point in the past or that the action extend to the present. Jadi present perfect tense ini digunakan ketika baru saja melakukan sesuatu. Jadi kegiatannya itu baru saja selesai gitu. Time expressionnya ada already, just, recently, or lately, ever, yet, since, for an hour, etc. Contohnya, he have been in Bandung since April. Dia sudah tinggal di Bandung sejak April. I have walked 2 miles already. Saya sudah berjalan 2 mil. Have the children studied English? Sudahkah anak itu belajar bahasa Inggris? Itu yang kalimat tanyanya. Kemudian ada I haven't eaten anything. I haven't di sini bentuk negatif. Jadi artinya bisa diartikan belum. Saya belum makan apa-apa. Jadi itu tadi adalah tenses
of present perfect tense yang mana digunakan untuk kegiatan yang baru saja selesai. Lanjut, kita masuk ke simple past tense. Yang bentuk nominalnya ada yang nominal yang bentuk positifnya subjek diikuti was or were plus complement. Jadi yang was itu untuk subjek I, he, she, it. Kemudian yang were itu untuk we, they, and you. Kemudian yang negatif setelah to be-nya diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh complement. Yang interrogatifnya to be-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti subject plus complement. Yang verbalnya yang kalimat positif subject plus verb to plus object or adverb. Jadi jangan lupa bahwa di simple past tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua, verb to. Kemudian yang kalimat negatifnya subject plus did not plus verb one plus object or adverb. Di situ ada kata bantu did not, ada kata bantu did. Jadi karena kata bantunya sudah did itu menunjukkan past tense, jadi verbnya itu kembali ke verb 1. Kemudian yang interrogatifnya did-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti subject, verb 1 plus object or adverb. Jadi begitu ya teman-teman, jangan lupa bahwa di simple past tense itu verb to-nya hanya digunakan di kalimat positif, karena yang kalimat negatif dan interrogatifnya sudah menggunakan did. The past tense indicates that an action is past relative to the speaker or writer. Jadi simple past tense ini adalah kegiatan yang terjadi di waktu lampau dan sudah selesai. Time expressionnya ada yesterday, last week, this morning, 1 year ago, in January, on Saturday, in 2010, at that moment, etc. Jadi waktunya itu menunjukkan waktu lampau. Contohnya, my sister was born in 1999. Jadi kakak perempuan saya lahir pada tahun 99. Karena sudah terjadi, jadi pakainya was. Jadi ini bentuk dari bentuk nominal. Kemudian we met our lecturer this morning. Kita bertemu dosen kita pagi ini gitu. Jadi kegiatannya karena tadi pagi berarti sudah selesai kegiatannya. Kemudian ada he didn't come to my birthday party. Dia tidak datang ke pesta ulang tahun saya. Nggak datangnya berarti ada waktu lampau karena pakai did not. Kemudian ada did you sleep enough last night? Apakah kamu tidur dengan cukup kemarin malam? Jadi menanyakan satu hal yang sudah berlalu. Jadi itu adalah the simple past tense. Kita lanjut, yang terakhir ada simple future tense yang nominalnya itu yang kalimat positifnya subjek diikuti will or shall plus be plus complement. Jangan lupa ya untuk yang bentuk nominal ditambah be karena predikatnya selain kata kerja, jadi ini adalah pengganti kata kerja menunjukkan itu. Kemudian yang negatifnya subject plus will or shall plus not plus be plus complement. Jadi yang will ini digunakan untuk semua subjek bisa, dan yang shall ini biasa digunakan untuk subjek I, are, we. Jangan lupa yang negatif ditambah not ya setelah will atau shall. Kemudian yang interrogatif atau kata tanyanya, will atau shall-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti oleh subjek plus be plus complement. Kemudian yang verbal, yang bentuk positifnya subject plus will or shall plus verb one plus object or adverb. Jadi simple future tense ini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, kemudian yang negatifnya subject plus will or shall, kemudian diikuti not, jangan lupa karena bentuk negatif. Lalu diikuti oleh verb one plus object or adverb.
Kemudian yang kalimat tanyanya, will atau shall-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti subject, verb one, and object. The future tense indicates that an action is in the future relative to the speaker or writer. Jadi, the simple future tense ini biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Jadi, kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, di masa yang akan datang. Time expression-nya ada today, tonight, tomorrow, soon, yesterday, at 7, until December, etc. Contohnya, I will be a scholar. Saya akan menjadi seorang scholar, sarjana. Jadi pada waktu yang akan datang, saya akan menjadi seorang ini. Kemudian they won't win. Jadi won't itu singkatan dari will not ya. Sama saja will not. They will not win. Dia tidak akan menang. Selanjutnya ada what will you do tonight? Apa yang akan kamu lakukan nanti malam atau malam ini? Selanjutnya, we will see you next week. Kami akan menemuimu minggu depan. Jadi, itu adalah contoh dari simple future tense, yang mana tenses future tense adalah kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya, itulah beberapa tenses in English. Ada 5 tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang sering digunakan dalam spoken. Jadi, untuk kalian yang sudah menonton, thank you for attention and see you